Hai, kali ini gue mau bahas hal yang gue lakukan di luar investasi, which is ice bath. Dan gue melakukan ini 2 kali, dan gue berharap bisa melakukan ini ke depannya lagi. Hopefully in Jakarta, tapi gue mau cerita tentang ini. Nama gue Bayu Tabusala, selamat datang di Ekonomi Malas. So, kenapa gue melakukan challenge ini? Karena gue punya yang namanya anxiety dan berubah menjadi depressions, dimana gue akhirnya ngobat dan sekarang sudah berhenti. Dan ketika dalam waktu berhenti tersebut, anxiety itu tetap hadir, dan akhirnya gue harus memikirkan cara untuk mengontrolnya. Ada yang bilang katanya ice bath ini, which is Wim Hof, dari di dalam wawancaranya Yes Theory, dibilang katanya kalau misalnya lo bisa melakukan ice bath almost every day, you already tackle the hardest part of your day. Jadi kayak lo bisa tackle everything yang akan kejadian setelahnya. Entah pekerjaan lu, entah masalah lu, entah apapun itu, karena it is the hardest part. Dan gue bisa bilang bahwa benar-benar ini masalah yang pelik ya untuk lu selesaikan. Kalau misalkan lu ngomongin ice bath, gue pikir kayak taking cold shower, kayak mandi biasa aja pakai air dingin, terus udah gitu kayak ya ini cuma lebih dingin dari biasanya. Ternyata enggak. Dan kalau lu pengen mengalami ice bath tapi lu nggak bisa mengalaminya, misalnya nggak ada bak mandi dan segala macem, gue saranin ya, pertama kali yang mesti lo lakuin adalah lu sediain baskom kecil aja yang cukup tangan lu untuk masuk, dan isi baskom tersebut dengan es batu, dan lu bertahan dengan tangan lu di dalam baskom tersebut selama 5 menit. Menurut gue itu adalah hal yang hampir mirip dengan ice bath, dimana ice bath ya satu tubuh, sedangkan baskom tersebut cuma satu tangan, tapi rasa painfulnya benar-benar sama. Dan kenapa akhirnya anxiety gue bisa ke-tackle dengan ice bath ini? Pertama, akhirnya gue baru tahu bahwa yang bisa men-tackle untuk anxiety ini adalah bagaimana caranya pikiran lo bisa dikontrol. Dan mengkontrol pikiran itu ada banyak caranya. Ada yang ngomongin dengan yoga, ada yang ngomongin dengan hobi dan segala macam. Tapi menurut gue, dari hasil gue melakukan ice bath ini, gue mendapatkan satu kesimpulan di mana untuk mengontrol otak lo adalah menginduce pain. Jadi kayak lo ngasih tahu sama tubuh lo ada sakit dalam tubuh lo, sehingga pikiran lo berhenti total hanya untuk memikirkan sakit tersebut. Kalau misalkan di yoga, lo memfokuskan diri lo untuk memikirkan, jangan mikirin yang lain deh, lu pikirin aja nafas lu aja. Jadi tarik nafas, buang nafas, tarik nafas dan buang nafas, dan lu yang pikirin itu aja deh, gak usah mikirin yang lain-lain. Tapi buat gue itu sulit. Tapi cara yang paling cepat ternyata ya introduce pain. Dan ketika lu masuk ice bath itu benar-benar painful banget gitu, sehingga yang lu pikirkan adalah gimana caranya gue menghilangkan rasa sakit ini. Dan ketika gue melakukan ice bath, gue introduce lagi dengan yang namanya teknik untuk bernafas, namanya Wim Hof breathing, dan kalian bisa cari di YouTube tentang masalah Wim Hof breathing ini, dan gue akan share linknya di bawah di descriptions. Dimana Wim Hof breathing ini ternyata berbeda dengan breathing yang pada umumnya, dimana ketika lo ngomongin tarik nafas buang dan tarik nafas buang, dan ketika lo sedang tarik nafas lo tahan sehingga masih ada udara dalam badan lo. Ternyata ini tekniknya sedikit berbeda, dan menurut gue ini teknik yang sama kalau misalkan lo lagi berenang dan lo pengen tenggelam, tanda kutip, dalam artian kayak lo pengen jalan atau lo pengen ada di bawah dasar. Nah, yang dilakukan adalah pada saat pernafasan terakhir dihembuskan semua nafasnya, dan akhirnya lo tahan ketika udara tersebut gak ada sama sekali dalam tubuh lo. Ketika itu tubuh lo akan berpikiran untuk woi nafas woi dan segala macam, dan pikiran lo sehingga seakan-akan berhenti untuk memikirkan hal yang lain, karena dia lebih fokus untuk memikirkan untuk survival. Bahwa kalau misalkan lo gak nafas ya kelar nih urusannya gitu. Sama halnya ketika lo sakit, yang lo pikirin cuma pengen sembuh doang gitu. Dan itulah cara paling cepat menurut gue untuk menghilangkan anxiety. Yang pertama itu. Yang kedua adalah fokus.
Ada beberapa orang kok misalkan ngelihat kayak, oh gue pengen banget kayak balapan, entah motor, entah mobil dan segala macam, karena itu membuat gue menghilangkan anxiety gue atau depressions gue atau apapun itu yang menyebabkan hati lu cemas gitu. Kenapa? Karena ketika lu ngalamin yang namanya fokus, dalam hal ini nyupir cepat, motor cepat segala macam, lu pikiran lu ngerasa bahwa anjir ini nyawa gue nih lagi masalah. Kalau misalkan nyawa gue lagi masalah, kalau gue nggak fokus atau gue pikirin yang lain, ya bakal repot. Sehingga pada saat lu menyetir dengan cepat ataupun naik motor dengan cepat, pikiran lu nggak kemana-mana, pikiran lu benar-benar fokus untuk menyelamatkan nyawa lu gitu. Dan inilah yang terjadi menurut gue ngelihat bahwa kenapa ada banyak sekali orang yang kalau misalkan dia depression, dia nyayat tangannya atau misalkan nusuk apapun dalam bagian tubuhnya, karena penyakit itu, rasa sakit itu akan membuat pikiran lu bukan jauh lebih tenang, lebih fokus terhadap rasa sakit ya dibandingkan dengan pikiran lu yang di luar. Dan menurut gue ini adalah cara yang paling cepat untuk menghilangkan pikiran lu untuk kemana-mana. Maksud gue bukan dalam artian induspin dengan penyakit kayak gitu ya, kayak yaudah gitu, breathing aja, tahan nafas ketika lu dalam kondisi tubuh lu kehabisan nafas semua. Jadi kayak setelah breathe out, akhirnya lu tahan nafas selama bisa yang lu mungkin, sehingga pikiran lu nggak kemana-mana. Mereka berusaha untuk menyelamatkan diri lu. Dan gua rasa ya, kalian bisa cobain ini di waktu kapanpun ketika lu dalam kondisi yang stressful ataupun ketika lu dalam kondisi yang tidak baik, untuk mengembalikan pikiran lu sehingga lu bisa lebih tenang. Dan gue udah mencoba hal ini dan menurut gue ini benar-benar berhasil. Even gue ketika lagi jalan, ketika gue lagi anxiety, yang gue lakukan adalah cuma breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Dan ketika di hitungan ketiga gue breathe out, gue habiskan semuanya dan gue tahan dalam waktu gue dalam jalan. Dan rasa anxiety itu benar-benar hilang lebih cepat karena ya balik lagi, pikiran gue fokus untuk menyelamatkan nyawa ataupun hidup gue. Dan ketika pikiran lo sudah fokus untuk mengembalikan hal tersebut, anxiety lu sudah hilang, gue harap hidup lu akan jauh lebih baik. And then there's come nice bed. Kalau kalian pengen cara yang paling cepat, kembali lagi yang tadi gue bilangin, baskom, ICS, masukin aja tangan, tahan 5 menit. Dan menurut gue itu jauh lebih cepat lagi karena itu pakai eksternal dibanding kalau misalkan kalian menggunakan teknik pernafasan tadi. Tapi ya balik lagi, dengan menggunakan teknik pernafasan tersebut bukan berarti menghilangkan rasa sakitnya gitu. Dia cuma mengalihkan rasa sakitnya tersebut dari satu titik ke titik yang lain. Dan lu cuma sekarang tinggal pilih-pilih aja rasa sakit mana yang pengen lu rasain. Kehilangan nafas, rasa sakit di tangan lu, rasa sakit di tangan kiri lu, kaki kanan lu atau kaki kiri lu. Jadi kayak semua rasa sakit itu ada, tapi nggak bisa simultaneous hadir secara bersamaan. Kalian pasti bakalan fokus untuk memilih rasa sakitnya tersebut. Entah yaudah gue mau rasa sakit kaki aja, tapi setelah kalian pikir-pikir ternyata tangan juga ikutan sakit. Nah itu yang terjadi gitu ketika dalam kondisi ice pack itu. Mungkin gue tutup ya, sama halnya kayak hidup, sama halnya kayak investasi. Sebenarnya segala sesuatu itu adalah pilihan. Kalian kalau misalkan milih satu jenis investasi akan ada rasa sakit di sana, entah itu kehilangan, entah itu salah posisi, entah itu apapun. Dan dari pilihan tersebut sebenarnya kalian bisa milih untuk tidak merasakan rasa sakit tersebut, atau kalian sebenarnya bisa memilih rasa sakit yang pengen kalian inginkan aja gitu. Kalau misalkan investasi, rasa sakit apa yang pengen kalian inginkan, resiko apa yang kalian pengen dapatkan. Dan dengan kalian memilih resiko tersebut, sehingga kalian bisa aware bahwa resiko itu nggak pernah hilang. Sama halnya kayak ice bath tadi, rasa sakit itu nggak pernah hilang. Kalian cuma memindahkan rasa sakit itu dari suatu tempat ke tempat yang lain ketika kalian sudah memilih investasi. Entah itu dengan metode dan model yang seperti apapun yang kalian pilih, setiap metode dan metode akan ada rasa sakitnya. Kalian pilih rasa sakit tersebut. Kalian pilih metode yang kalian pengen inginkan, tapi rasa sakit tersebut gak akan pernah hilang. So that's it dari gua. See you again next time. Bye.